Prihatin karena masih banyak orang yang belum sadar akan pengolahan dan daur ulang sampah, Denok Marti, warga Solo, membuat terobosan 200 bank sampah portable di penjuru kota Solo. Seperti apa kisahnya dalam membuat bank sampah portable ini? Simak sosok berikut. Sampah di kota-kota besar sudah menjadi permasalahan klasik. Minimnya edukasi terkait pemilahan dan pengolahan sampah di masyarakat membuat tempat pembuangan akhir sampah menggunung dan melebihi kapasitas daya tampungnya. Ini tentu saja bisa menjadi bencana ekosistem lingkungan jika tidak segera diatasi. Hal itulah yang menggerakkan hati Denok Marti Astuti, seorang pegiat lingkungan yang berjibaku menangani sampah di kota Solo, Jawa Tengah. Ia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di Jakarta dan memilih untuk mengabdi di bidang lingkungan, khususnya di kota asalnya, Solo. Jadi setelah 12 tahun bekerja di perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, akhir tahun 2014 memutuskan resign. Kemudian pulang kampung untuk bergelut dengan sampah. Kalau ditanya kenapa, karena problem kita sudah terlalu besar. Kalau 9 tahun yang lalu bergerak, karena memang waktu itu nampaknya belum ada orang muda yang mau bergerak untuk mengurangi sampah atau kelola sampah. Jadinya berinisiatif untuk mencoba memulai melakukan pengelolaan sampah dari hulu. Dan sampai hari ini terus berjuang untuk kebaikan ibu bumi. Hampir setiap hari, Denok mengunjungi kelompok-kelompok warga di kota Solo untuk mensosialisasikan bagaimana cara pengolahan dan pemilahan sampah. Pengolahan sampah tidak bisa dilakukan sendiri, perlu kolaborasi dengan banyak pihak. Kalau di masyarakat pasti kita harus bergerak bersama masyarakat terdekat, orang-orang terdekat, khususnya keluarga, tetangga, RT, RW. Kita harus bergerak bersama untuk mencoba mulai menyelesaikan permasalahan dari sumbernya, dari hulu, dari rumah, diawali dari edukasi. Sebelum kami membangun bank sampah, kami mengawali dari edukasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, apa yang harus dipilah, kemudian apa yang dilakukan oleh pengurus, apa yang dilakukan oleh nasabah, kenapa kita harus melakukan itu, baru kemudian kita bangun bank sampah. Membentuk bank sampah portable di banyak tempat merupakan terobosan yang dibuat Denok untuk menangani permasalahan sampah. Kenapa bank sampah portable? Kami melihat bahwa Solo memiliki permasalahan yaitu minimnya lahan untuk pengelolaan sampah. Jadi kami membangun bank sampah portable sehingga tidak perlu ada sarana besar, sarpras besar seperti pembangunan gudang, tetapi kami hanya menempatkan di titik-titik tertentu selama 2 jam kami pooling sampah. Setelah itu baru kita bawa ke bank sampah induk dan lari ke off-taker untuk dikelola di pabrik-pabrik daur ulang. Solo pernah punya trauma dengan pembangunan bank sampah. Jadi dulu ketika bank sampah berdiri, mereka harus menahan sampahnya di satu titik tertentu dalam jangka waktu yang lama. Karena tidak ada jadwal penjemputan sampah yang pasti. Dari situ kemudian ada problem dengan penumpukan sampah di satu titik. Satu itu. Yang kedua, traumanya adalah ketika sampah itu dijemput oleh pengepul, bukan bank sampah induk. Ketika sampah sudah diambil, uang tidak langsung diberikan kepada bank sampah. Menumpuk 1 juta, 2 juta, 5 juta, bahkan berpuluh-puluh juta. Sehingga yang sudah dikerjakan oleh warga, oleh nasabah untuk stor sampah tidak menghasilkan apapun. Dampak dari gerakan bank sampah portable yang digagas Denok boleh dirasakan. Warga RW 16 Kelurahan Banjarsari, Kota Solo ini misalnya. Sejak membentuk bank sampah 5 tahun lalu, wilayah di RW 16 ini tampak begitu asri dan bersih. Bahkan tak jarang, desa mereka dijadikan lokasi untuk wisata dan studi banding warga desa lainnya.
Ya, kita itu mulai dari awal itu kita tidak tahu yang namanya gimana manfaat sampah atau gimana cara membuang sampah yang benar atau menyalurkan sampah yang berguna, itu kita belum tahu sama sekali. Tapi begitu adanya bank sampah, ini penduduk mau nggak mau kita ajak untuk mengolah sampah ini supaya sampah itu mempunyai nilai jual ekonomis. Kemudian dari waktu ke waktu semakin senangnya masyarakat karena jual di bank sampah itu ternyata lebih mahal daripada di tukang rongsok jalanan gitu loh. Itu akhirnya mereka tergerak. Masalah lingkungan hidup itu menjadi perhatian utama di kampung ini, sehingga masalah lingkungan hidup itu kan bertautan dengan masalah kebersihan dan daur ulang dari sampah dan sebagainya itu yang mana itu dikelola dengan sangat bagus oleh teman-teman kita di sini, dan saling keterkaitan dari itu semua itu karena semuanya merasa memiliki lingkungan di sini dan merasa untuk menjaganya, karena kebersihan itu adalah segala-galanya bagi kita di sini. Kelihatan sekali tautannya antara kebersihan dan juga budaya yang berlaku di sini itu saling bersinergi sehingga menjadikan sesuatu yang luar biasa. Sehingga ya katakanlah ada yang berkunjung ke sini itu menjadi enak, nyaman, bersih, indah dan sebagainya. Tak hanya di lingkungan permukiman warga saja, Denok juga melakukan pendekatan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota Solo. Dia berharap bisa menumbuhkan budaya cinta lingkungan sejak dini kepada para pewaris bumi. Kenapa kami bergerak di sekolah? Mereka adalah orang-orang muda, generasi bangsa ini, generasi dunia ini. Mereka harus dibekali anak-anak muda ini dengan sesuatu yang mengubah budaya baru. Dari tidak lingkungan menjadi peduli. Dan kami semua memang harus terus bekerja keras untuk membina, mendampingi teman-teman di sekolah untuk memiliki budaya baru. Tidak hanya untuk siswa, tetapi untuk para pengajarnya, untuk para pendidiknya. Karena sekali lagi, pengelolaan sampah tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk besok dan untuk hari depan kita, untuk generasi mendatang kita. Salah satu sekolah yang sudah berhasil membangun bank sampah adalah SMP Negeri 14 Surakarta. Di sekolah ini, para murid dibiasakan menjaga kebersihan dan memilah sampah yang mereka hasilkan. Ya, perubahan yang signifikan yang sudah kami rasakan ketika kami bekerjasama dengan Bank Sampah Induk Kota Surakarta. Yang pertama adalah volume sampah di SMP Negeri 14 Surakarta sangat berkurang drastis. Yang pertama karena anak-anak sudah mulai memilah sampah sejak dari mereka jajan, kemudian kemana sampah itu akan dibuang. Dan per kelas sudah punya masing-masing 3 ember yang peruntukannya berbeda-beda. Ada yang untuk gelas plastik, ada yang untuk plastik, dan ada yang untuk botol plastik. Jadi ketika anak minum misalnya, mereka sudah langsung membuang ke tong-tong plastik yang disiapkan di tiap-tiap kelas. Dan dari situlah nanti yang akan ditimbang oleh petugas-petugas kader-kader adiwiyata di SMP Negeri 14 Surakarta. Untuk meraih target sebagai sekolah adiwiyata tingkat kota, sekolah kemudian membentuk kader-kader adiwiyata di sekolah untuk mengelola bank sampah. Mereka terdiri dari para siswa yang dengan sukarela bergabung untuk mengelola sampah di sekolah. Sampah itu bisa diolah lagi, sampah nggak sembarang dibuang tapi masih bisa diolah lagi. Ya mas, lebih peduli sama sampah. Gimana caranya? Ya kalau ada sampah botol kayak gitu nggak tak buang sembarangan, itu bisa tak daur ulang seperti buat tempat pensil gitu mas. Sejak awal berdiri hingga saat ini sudah terbentuk 200 bank sampah portable di berbagai penjuru kota Solo. Perjuangannya untuk menjaga lingkungan masih panjang. Harapannya adalah terbentuk budaya baru di masyarakat, budaya peduli lingkungan. Harapannya setiap RW memiliki satu bank sampah unit, setiap sekolah memiliki satu bank sampah unit. Dan juga tidak hanya sekolah dan masyarakat, tapi juga kantor, pabrik, rumah sakit, pertokoan, semuanya bergerak untuk kelola sampah. Di hulu harus terus bergerak. Karena tidak hanya sekedar mengurangi sampah masuk ke hilir, tetapi ada satu yang sangat mendasari itu. Kita mau memiliki
budaya baru, karakter baru, kebiasaan baru, habitus baru, dari tidak peduli sampah menjadi peduli sampah, dari tidak peduli lingkungan menjadi peduli lingkungan. Rasanya semuanya tidak bisa kami kerjakan sendiri, butuh bergandengan tangan, kolaborasi pentahelix, tidak hanya untuk Kota Solo, tapi juga untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan.